Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam wa aqtana lisana bi aqsahil kalam. Asyhadu an la ilaha illallah rahman wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul kiram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatik wanshur 'alaina rahmatak wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bermajelis ilmu, mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, memahami dan merenungkan sabda Rasulullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sekecil apapun jerih payah kita dicatat sebagai amal soleh dan kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, man arada ayyukallimahullahu fa'alaihi bil Qur'an. Siapa yang dia ingin diajak ngobrol oleh Allah, maka hendaknya dia membaca Al-Qur'an, hendaknya dia merenungkan Al-Qur'an, mentadabburinya dan menghafal isinya. Wa man arada ayyukallimahullahu fa'alaihi bis shalah. Dan siapa yang dia ingin ngobrol dengan Allah, maka hendaknya dia melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam hadis qudsi disebutkan, ketika seorang hamba Allah itu melaksanakan sholat, maka setiap dia mengucapkan surat Al-Fatihah ayat per ayat, Allah menjawabnya. Jadi dia sedang ngobrol dengan Allah. Maka kembali obrolan itu adalah dengan Allah. Siapa yang duduk dengan selama-lama melakukan ambulannya, maka dia akan dia akan merasakan kesusahan, dia akan mendapatkan jawaban pada semua kegelisahan atau kesusahan yang melanda hatinya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Allah berfirman, apabila dibacakan Al-Qur'an kepada engkau, fastami'u lahu wa ansitu, maka yang pertama adalah istami', dengar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah ansitu, diamlah. Jadi dua yang diminta. Yang pertama adalah istami. Istami itu wazannya iftial, tidak sekedar sami'a yasma'u. Kalau sami'a yasma'u, kita duduk di sini lalu ada motor lewat, kan kita dengar suaranya. Ada orang bercakap-cakap lewat, kita dengar. Tapi apa yang dicapapkan kita tidak tahu. Lewatnya tadi itu naik motornya 2 orang atau 3 orang, kita tidak tahu. Yang penting kita dengar sambil lalu lalang saja. Itu namanya basami ayat mau. Tapi kalau istima itu berarti apa? Mendengar dengan sungguh-sungguh, mencermati apa yang dibacakan, mencerna apa yang disampaikan. Itu namanya istima. Yang kedua adalah ansitu. Ansitu itu apa? Artinya diam. Jadi seluruh tindak laku kita itu kita kondisikan. Ya. Jadi tangannya kemudian tidak bergerak-gerak, gitu, tidak utek-utek HP, ya. Kemudian tubuhnya tidak goyang-goyang, tola-tola kanan kiri atau lirak-lirik kanan kiri. Itu namanya apa? Ansitu. Karena ada kan orang itu istimaiyah tapi tidak ansit. Ia dengar sungguh-sungguh tapi sambil utek-utek. Nah, ini mboten. Atau kemudian dia ansitu tapi tidak istima. Dia tubuhnya diam.
Nggih. Tapinya ditaruh, duduknya paling depan. Tapi dia tidak paham apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan pikirannya kemana-mana. Jadi yang diminta itu apa? Dua, istima' dan insot. Fastami'u lahu wa ansitu. Kalau sudah dilakukan dua ini, la'allakum turhamun, maka nanti Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Ya, rahmat Allah itu kan ibarat air hujan ya. Air hujan yang deras itu tentu kalau ditampung pada wadah yang bocor, ya wadah yang bocor ya tidak nampung atau gitu. Jadi banyak gerak, ya banyak ngobrol dan seterusnya. Atau kemudian dia buatan istima, jadi wadahnya diwalik ya tentu kemudian airnya tidak tertampung. Dua, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Para ulama menyebutkan kalau kula jenengan bisa kemudian ajak memahami Al-Qur'an, merenungkan, mentadaburinya, maka kita akan mendapatkan kenikmatan al-unsu billah. Jadi kenikmatan takarrub, mendekat kepada Allah. Sehingga kalau kemudian kula jenengan minta, ya, kula jenengan minta itu berpeluang besar doanya mustajab. Ada satu kisah, jadi diceritakan ada seorang anak yang kehilangan bapaknya, ya, dan kesedihannya berlipat-lipat, bertambah-tambah. Apa sebabnya? Karena niki, bapaknya meninggal dunia, tetangganya ndak ada yang takziah, dulure nggih mboten enten sing bantu ngramut jenazah. Akhirnya sudah sedih, bertambah sedih lagi. Tetapi sebagai seorang anak, dia punya kewajiban untuk ngeramut jenazah bapaknya. Akhirnya dibawalah jenazah itu sendirian, hendak dimakamkan. Hingga dia melewati satu padang rumput. Di situ dia berjumpa dengan seorang penggembala kambing. Ditanya, ya, tahu bahwa itu jenazah. Ditanya, wahai, ya, fulan, wahai pemuda, mau kemana engkau? Apa yang terjadi? Bisa anak itu tidak kuat ngomong, saking sedihnya, hanya ngucap la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Artinya nopo? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah. Jadi pun buatan kuat, saking sedih, saking beratnya musibah yang dialami. Dia hanya kepada Allah saja, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Pengembala kambingnya paham, maka kemudian tidak dikejar. Ya kan ngoten nggih. Kalau orang paham ada orang sedih niku tidak kemudian dikejar. Kemudian diempati dulu, dipahami. Oh ya, biasa. Maka kemudian dia mengulurkan tangannya, mari saya bantu. Ya. Setelah dikebumikan, ya, dimakamkan, si anak ini berdoa, ya, si penggembala kambing ini juga berdoa. Ya. Setelah doa selesai, kemudian pulang. Dalam mimpinya si anak ini bertemu dengan bapaknya. Wajahnya sumringah, seneng. Dan ditemui atau didapati bapaknya ini pada surga yang tinggi. Kan nanya nggih anaknya, "Wahai Bapak, apa yang terjadi pada engkau? Bagaimana kondisimu?" "Alhamdulillah, kondisiku dalam keadaan baik. Aku dalam keadaan senang." Anaknya nanya lagi, "Apa yang menyebabkan engkau demikian?" Maka si bapak mengatakan, "Iyalah karena doa si penggembala kambing tadi itu." Terbangun dia kan, doa apa ya? Penasaran. Kok enggak karena doa saya? Jawabannya kan begitu. Maka kemudian pagi harinya dicari. Jadi setelah ketemu kemudian ditanya, "Wahai, ya, penggembala kambing, saya tadi malam bermimpi begini. Dan saya ingin tahu jenengan iki doa apa untuk bapak saya." Maka si penggembala kambing ini kemudian mengatakan, "Sesungguhnya aku ini berdoa dengan doa yang sederhana dari seorang hamba yang hina." Doa yang sederhana dari seorang hamba yang hina. Apa itu? Maka ia mengatakan, "Sesungguhnya aku berdoa kepada Allah, Allahumma inni karim,
idza ja'ani dhaifun akramtuhu wa hadzal abdu dhaifuk wa anta akramul akramin. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku ini karim, punya kebiasaannya orang dermawan. Apa itu? Idza ja'ani dhaifun, kalau aku kedatangan tamu. Tamu itu orang yang aku kenal atau mungkin tidak aku kenal. Tamu kawan lama, saudara jauh atau yang baru ketemu. Maka akramtuhu, aku sebisa mungkin berusaha untuk memuliakannya. Dia butuh tempat istirahat, tak carikan. Dia butuh perbekalan, tak carikan walaupun seadanya. Dia butuh makan dan minum, aku sediakan. Akramtuhu, yang penting apa? Aku jamin, aku muliakan, aku bantu dia. Wahadal abdu, maka ya Allah, hamba ini yang ditolak oleh kaumnya, yang disatur oleh saudaranya, ini adalah dhaifuk, tamumu ya Allah. Dia kembali kepada engkau. Wa anta akramul akramin, maka ya Allah, engkau tentu lebih dermawan daripada aku. Doanya kan sederhana saja. Tetapi apa? Karena kedekatan dia kepada Allah, al-unsu billah, maka doa yang sederhana itu langsung kemudian makbul. Kalau kula jenengan sakit pergi ke dokter, kan dokternya nanya, "Pak, sakit apa?" Nah, kemudian kula jenengan cerita, "Niki ya, pusing." Udah tanya lagi, ya, "Pusingnya sejak kapan?" Punya riwayat sakit ini enggak? Sebelumnya makan apa? Kan diceritakan. Kemudian kita cerita banyak, ini. Akhirnya dokternya kemudian, oh ini. Kadang dikasih resep tokcer, kadang kemudian balik kan. Kita harus cerita banyak supaya kemudian dokternya paham keperluan kita, kesusahan kita, sakit kita, baru kemudian diberikan obat yang cocok. Tapi kalau jenengan minta kepada Allah, tidak perlu kemudian panjang-panjang. Kalau sudah alunsu billah, dekat dengan Allah, kalau jenengan bilang, ya Allah, masa Allah mboten paham. Masa Allah mboten paham. Kan ya. Ya Allah. Sajane pengen ngomong kuat, tapi Allah Maha tahu. Ya Allah. Sama dengan doanya si penggembala kambing ini, Allahumma inni karim, idza ja'ani dhaifun akramtuhu wa hadzal 'abdu dhaifuk wa anta akramul akramin. Ya Allah, kula niki kalau kedatangan tamu saya muliakan. Maka ya Allah, ini adalah tamumu dan engkau adalah yang lebih dermawan. Boten kemudian bilang ya Allah muliakan, boten. Karena dia lebih paham Allah itu pasti lebih dermawan daripada seluruh hambanya. Nggih, niku. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan belajar tentang surat Toha ayat 92 sampai 94 ya. 92, 93, 94. 3 ayat yang merekam kejadian antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun. Kemarin kita sudah belajar bahwasanya di antara sekian banyak nabi dan rasul yang paling banyak disebut namanya dalam Al-Qur'an adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang kisahnya, ceritanya tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun. Ya. Sebelumnya Nabi Musa berdoa kepada Allah agar diberikan penolong, pembantu, penyokong ya dari kalangan keluarganya, yaitu Harun, disebut Harun, Nabi Harun ya. Nah, dalam surat Toha ayat 92 Allah merekam perkataan Nabi Musa alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dallu alla tattabi'an afa asaita amri. Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israila walam tarqub qawli. Sebelum Nabi Musa alaihissalam berangkat menuju Tursina, Nabi Musa alaihissalam berpesan kepada Nabi Harun, ya, kasih wasiat.
pesan. Sebagaimana seorang pemimpin yang hendak melaksanakan tugas jauh, maka diusahakan kepemimpinan jangan kosong. Nabi Musa itu kan kepemimpinannya bagus. Ya. Kepemimpinannya bagus. Kalau kula jenengan pengen ngertos bagaimana kepemimpinannya Nabi Musa alaihissalam, salah satu syarat daripada seorang pemimpin dikatakan baik itu kalau punya rasa empati yang tinggi. Ya, dalam Al-Quran itu disebutkan, ya ini lain hal ya, disebutkan ketika Nabi Musa alaihissalam masuk ke istana Ainus Syam, ya, kemudian Nabi Musa melihat ada dua orang yang bertikai, ya. Satunya orang Bani Israel, satunya orang Kipti. Kipti orang Mesir, Bani Israel masih saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan bahwasanya orang Kipti ini juru masaknya istana, dan Bani Israel ini diminta agar memanggul kayu, mboten kuat. Tapi ancane Bani Israel kan kelasnya kelas bawah, ya kudu manut. Nah, kalau ada kelasnya, kelas-kelas sudra dan seterusnya, harus manut ngaten gitu. Akhirnya kemudian ketika Nabi Musa datang ngadu, ya, kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ini yang mendolimi saya, ya. Maka Nabi Musa ini kemudian melihat perbuatan orang itu ini nggak benar. Ini namanya penindasan, ini namanya kezaliman. Maka kemudian dibelalah Bani Israel tadi, dan kemudian diingatkan karepe orang Kipti tadi, ya. Fawa kaza. Ya, buatan doroban itu dipukul, Pak. Bahwa kaza itu ditafsirkan dalam beberapa tafsir itu dengan makna didudul ngeten, dengan makna didorong ngeten, dengan makna ditepuk ngeten. Tapi kemudian tersungkur mati. Ya. Jadi riwayatnya kok tafsirannya itu didudul ngeten, atau didorong ngeten, atau kemudian ditepuk ngeten. Ojo ngono, maksudnya ngoten. Ya. Belo, Pak. Jadi tidak ada niat membunuh, tapi kemudian terbunuh, ya. Itu. Jadi syaratnya seorang itu jadi pemimpin harus dia punya empati. Nah, kalau dia tidak punya empati, yang dipimpin dalam kondisi kelaparan, dia flexing, Pak. Ya, yang dipimpin dalam kondisi kelaparan, dia naik jet pribadi, kemudian bilang, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan, seperti itu. Perkataannya kan tidak salah, ya. Ya, apalagi dinukil surat apa ayat berapa, kan bukan salah. Tetapi dalam kondisi yang tidak tepat itu, nggak ada empatinya, nggak cocok jadi pemimpin. Ya, seperti itu. Nah, ini kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, beliau kemudian dengan jiwa kepemimpinannya, supaya ketika beliau berangkat ke Tursina, ini tidak kosong, harus ada yang tetap ngatur. Apalagi Bani Israel itu punya riwayat angel diatur, ya, sulit dipegang. Maka kemudian beliau berpesan kepada Nabi Harun, ya Harun, ya, wahai Nabi Harun, ukhluf, ya, wahai Nabi Harun, gantikanlah aku, ya, gantikanlah aku. Gantikan apa? Gantikan untuk kemudian menghandle Bani Israel. Sehingga apa? Ketika aku pergi ke Tursina, maka Bani Israel bisa tetap terkondisi. Ya. Ingat-ingat ketika Bani Israel dulu itu dalam masa penguasaannya Firaun itu lama, dan mereka itu terperosok dalam dosa kesyirikan itu juga lama. Kalau dibiarkan tidak ada bimbingan, maka pasti balik. Gimana, Pak? Gitu. Ya. Maka berangkatlah Nabi Musa alaihissalam ke Tursina, ya, yang awalnya 30 hari kemudian ditambah 10 hari. Pulanglah Nabi Musa alaihissalam. Ketika sampai di kaumnya melihat kemungkaran, melihat kesyirikan. Apa itu? Kaumnya ternyata menari-nari, ya, dalam bentuk pemujaan. Apa yang dipuja? Patung anak sapi, al-ijl. Lah kok bisa ceritanya begitu? Samiri, ya, namanya Samiri, ya. Samiri ini
mengatakan kepada orang Bani Israel, ya, wahai orang Bani Israel, sesungguhnya Musa alaihissalam yang awalnya 30 hari kok belum datang, itu sedang dimarahi oleh Allah. Lah kok iso dimarahi oleh Allah? Karena kamu sudah melakukan pelanggaran dosa. Dosa apa itu? Bani Israel ini sebelum Exodus, ya, sebelum lari diselamatkan oleh Musa, ini beberapa ini punya watak jelek. Apa itu? Minjem barangnya, perhiasannya orang Kipti, emas, perhiasan itu dipinjemi. Pinjem kan balik, Pak. Nah, tapi akal-akalan nih bilangnya pinjem mboten dibalik no. Nah, ini ketika diketahui oleh Samiri, akhirnya kemudian dikatakan Musa sekarang sedang dihukum oleh Allah. Allah sedang marah kepada Musa karena pelanggaran kamu. Lah terus bagaimana? Nah, supaya kemudian Allah tidak marah kepada Musa, kamu terhindar dari murkanya Allah, maka berikanlah, serahkanlah emas-emas perhiasan yang kamu simpan itu sebagai bentuk penebusan dosa. Akhirnya dikumpulkan, ya, kemudian dilebur, dirupakan patung anak sapi al-ijl itu. Oleh Samiri, arsitek, dibuat ada lubangnya, sehingga ketika ada angin masuk, ada suaranya. Itu Samiri, ya. Dikatakan oleh Samiri bahwasanya sebenarnya Musa itu juga menyembah patung, cuman dia itu lupa gitu. Maka inilah patungnya, inilah Tuhannya, mari kita menyembah al-ijl ini. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang, marahnya luar biasa. Langsung kemudian setelah memarahi kaumnya, dia mendatangi saudaranya. Siapa? Nabi Harun. Ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dallu. Wahai Harun, saudaraku, apa yang menghalangimu untuk mencegah mereka? Riwayat yang lain, apa yang menghalangimu untuk kemudian datang kepada aku? Kenapa engkau tetap berdiam diri di sini bersama mereka yang berbuat kekufuran? Ma manaka idh ra'aitahum dallu, ketika mereka jelas-jelas sesatnya. Ya. Alla tattabi'an afa asaita amri. Ya. Kenapa engkau tidak menyusul aku? Ya. Maksudnya dua. Kenapa engkau tidak ikut aku ke Tursina? Atau kemudian yang kedua, kenapa engkau tidak mengikuti perintahku? Apa tadi perintahnya? Nah, menjaga. Kenapa kamu biarkan? Seperti itu loh. Sambil kemudian apa? Ditarik janggutnya sama rambutnya kan itu. Maka Nabi Harun mengatakan, qala ya bna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai putra ibuku, wahai saudaraku. Dari sini para ulama itu ada yang menjelaskan, Pak. Setelah Nabi Musa dipanggil dengan panggilan ya bena umma, wahai putra ibuku, itu kemudian marahnya itu turun. Kenapa kok nggak dipanggil wahai putra bapak? Ini resep atau rahasia bahwasanya ikatan ibu itu kuat, sehingga kemudian dengan disebut ibu maka kemudian selesai perselisihan dan amarahnya. Ya, ibu, Pak. Sing bapak yang mboten sameri. Itu tafsirannya nggih. Qala ya bena umma, wahai putra ibuku, la ta'khudh bi lihyati wala bi rasi. Jangan engkau tarik jenggotku, jangan engkau pegang atau jambak rambutku. Kenapa Nabi Harun mengatakan begini? Nabi Harun itu paham orang Bani Israil itu punya prasangka buruk kepada Nabi Musa. Nanti kalau jenengan baca itu bahkan ada riwayatnya atau hadisnya itu yang menjelaskan Nabi Musa itu pernah dirasani sama Bani Israil, Pak. Nah, gimana? Nabi Musa itu kalau ke kamar mandi ya, atau ke belakang itu misah dengan kaumnya. Nah, kaumnya itu kemudian ngerasani elek. Oh, paling Musa itu gak kalau ngene ngene ngono, Pak. Dirasani ngoten, Pak. Ya. Jajal Nabi dirasani ngono gitu. Ngelek kulon jenengan dirasani empun kaget. Nabi Musa dirasani ya. Ya. Oh, paling Musa itu begini-begini. Oke, dirasani elek. Maka kemudian cara Allah untuk membebaskan Nabi Musa daripada tuduhan yang buruk, ya,
bajunya Nabi Musa yang ditaruh di atas batu. Itu kemudian Allah buat batunya itu lari, Pak. Ya. Akhirnya kemudian Nabi Musa mengejar, ya, mengejar sampai kemudian berhenti. Orang-orang kemudian hilang prasangkanya, ya, diambil bajunya, kemudian batunya dipukul sama tongkatnya, hancur, Pak. Ya, hancur. Kayak kula jenengan mukul tongkatnya sing patah. Jadi Nabi Musa hebat, hancur kan. Nah itu, ya. Jadi Nabi Harun itu paham orang Bani Israil itu punya prasangka buruk, punya dugaan buruk, dan memang wataknya begitu kepada Nabi Musa, ya. Nah, apa yang diduga oleh Nabi Harun? Bani Israil itu menduga bahwasanya, ya, Nabi Harun ini membunuh Nabi Musa. Nabi Musa kan gak datang-datang, berarti kan dibunuh apa? Nabi Harun. Apalagi kalau kemudian mereka nampak Nabi Harun dijambak atau ditarik, maka bagaimana kemudian kondisinya? Lebih buruk lagi prasangkanya. Maka Nabi Harun mengatakan la ta'khudh bilihyati wala bi ra'si. Tujuannya itu baik. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Wahai Nabi Musa alaihissalam, bukannya aku membiarkan mereka dalam kezaliman, bukannya aku membiarkan mereka berbuat kekufuran, tetapi aku tak kuasa. Aku juga menasihati mereka. Ya, aku juga mengingatkan mereka itu perbuatan yang zalim, itu perbuatan yang buruk, itu juga perbuatan yang kufur. Aku juga ingatkan mereka tentang azab-azabnya Allah. Tetapi aku ini tidak punya jiwa kepemimpinan seperti engkau. Cara apa deh? Populernya itu kurang. Ya, orang Bani Israil kepada saya itu mereka meremehkan saya, dan bahkan mereka itu bisa jadi akan membunuh saya. Maka saya kemudian lebih memilih di sini sebagai ijtihad saya. Diam di sini bukan berarti saya itu mengamini kekufuran, tetapi diam saya itu sebagai ijtihad. Daripada kalau kemudian saya lepas, saya menyusul engkau, maka ada dua kubu. Satu adalah kubu saya sebanyak 12.000 orang, yang satu adalah kubunya Sami dalam kekufuran. Yang itu kalau saya pergi akan terjadi pertengkaran, perpecahan, pembunuhan. Yang menurut pertimbangan saya ini madaratnya lebih besar. Maka saya lebih memilih untuk tunggu sebentar. Engkau pasti akan datang dan engkau akan menyelesaikan urusan ini. Nah, kalau kemudian ini ditarik seakan-akan ada dua pilihan. Kalau kemudian di situ ada bahaya kekufuran, ya, bahaya kekufuran, atau kemudian bahaya kerusakan akidah, dengan kemudian memilih keutuhan masyarakat, itu pilih yang mana? Kalau Nabi Harun menyusul Nabi Musa, maka berarti apa? Mengingkari kekufurannya, akidahnya diselamatkan, tetapi akan terjadi pertengkaran, pertumpahan darah. Keutuhan masyarakat itu pecah, tidak utuh. Tapi kalau kemudian Nabi Harun tetap diam di situ, koyok-koyok kemudian mengamini adanya kekufuran. Padahal niatnya adalah menjaga keutuhan masyarakat. Lah ngeten iki kira-kira yang benar itu sikapnya Nabi Musa alaihissalam, langsung gas aja, langsung ditindak saja, atau kemudian ijtihadnya Nabi Harun. Kalau kula jenengan baca di dalam ayat ini, Allah mendiamkan, tidak kemudian tidak mengomentari buruk kepada Nabi Musa atau kemudian Nabi Harun, tidak menyalahkan Nabi Harun, tidak membela Nabi Musa, pun juga tidak sebaliknya. Apa pelajarannya? Yang pertama, satu, bahwasanya akidah itu dalam kondisi apapun tetap harus dijaga utuh, benar. Jadi pengingkaran kekufuran itu tetap diingkari, Pak. Ya. Tetapi mungkin dalam kondisi beberapa hal tertentu bisa jadi kemudian pilihan untuk menjaga keutuhan masyarakat itu lebih didahulukan. Seraya tetap menjaga agar akidah itu tidak rusak. Jadi masalah siasat saja, ya, masalah siasat saja.
Karena mengelola masyarakat itu kan tidak gampang. Gini mboten. Jenengan yang turun di masyarakat lek tak gas gimana kalau mau ceritanya seperti Nabi Ibrahim, patung itu dipecoki kabeh ngono. Ini gimana nanti akibatnya? Ya, artinya siasat lagi. Atau kemudian bagaimana? Tetap diingkari tetapi ada cara secara lembut untuk mengarahkan. Jadi seperti itu. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Yang kedua, kalau kalian jenengan lihat di sini tokoh yang mengalihkan keimanannya orang Bani Israel ini adalah Samiri, ya. Padahal yang dikatakan Samiri ini kalian jenengan paham tentu ini adalah dongeng, akal-akalan, bualan saja, ya. Tapi kok kemudian kata sing tumut, teman-teman. Ini sama halnya kalau kalian jenengan pirsani hari ini banyak orang yang kita katakan mereka punya pengaruh luas, mereka bisa influencer. Ya, influencer itu tidak lihat latar belakangnya apa, apakah dia berpendidikan tinggi atau tidak, asal ngomong, atau yang diomongkan itu cocok buatan kali latar belakangnya. Kadang dia tidak punya latar belakang agama, ngomong agama, gitu. Atau kemudian dia punya latar belakang agama, tapi nggak punya latar belakang politik, kemudian dia ngomongnya politik, kan juga tidak benar juga. Nah, influencer ini itu punya pengaruh yang besar. Di Kenya itu pernah ada seorang pendeta namanya Paul Mackenzie, ya, di Kenya. Ini bekas sopir taksi, kemudian mendapuk diri jadi pendeta, punya jamaah banyak. Ajarannya ekstrim, apa itu? Supaya bisa terbebas daripada godaannya iblis, supaya kemudian cepat bertemu dengan Tuhan, ya, mendapatkan kenikmatan abadi, maka ajarannya puasa. Sama kali kulon jenengan. Tapi kalau kulon jenengan kan mokel, tenggelam matahari, mokel. Kalau Paul Mackenzie ini ajarannya apa? Puasa tidak makan sampai mati, Pak. Ya, jangan kemudian dikira pengikutnya 1, 15, 50 boten. Pengikutnya banyak. Jadi ketika anak-anak kecil ya, anak kecil menggeliat kelaparan sampai mati, dibiarkan sama ibunya. Karena sudah apa? Kena doktrinnya itu. Ajaran-ajaran aneh seperti ini banyak nggak hari ini? Dulu juga banyak ya, sekarang juga banyak ya. Kok kemudian bagaimana mungkin ada pengikutnya? Kok juga banyak pengikutnya? Ya. Kan sama dengan tadi itu, nggih. Sajane kemudian Bani Israil kan nggih paham. Ya, tapi kenapa kemudian bisa terkena oleh tipu dayanya Samiri? Berarti kan hanya bualan saja. Maka ketika Nabi Musa datang, patung itu kemudian dihancurkan, dibuang di laut. Fahamlah mereka, tahulah mereka, dan sadarlah mereka bahwasanya Samiri itu salah. Baru kemudian mereka sadar, harus tahu dulu, ya, secara zahir dulu, tuanya nggak iso ngapa-ngapain. Ya. Nah, tahu anak kemudian kelaparan sampai mati kan orang pasti gimana kan. Tetapi bagaimana kemudian pengikutnya juga banyak, kok bisa seperti itu? Ya, itulah nggih. Ya. Kalau pada masa dulu zaman Nabi Muhammad itu juga ada influencer dibantu oleh buzzer. Buzzer ini kan apa? Pendengung. Buzzer itu kan nggak punya ide, Pak. Dia tuh nggak punya pikiran, dia tuh sifatnya mendengungsang saja. Ya, aku punya pengikut sekian, tak posting, mendengungsang saja. Idenya bukan dari dia. Ya, makanya kan enten upaya, gelem nyebar kan gitu. Dia nggak punya pokok pikirannya, yang punya influencernya, buzzernya yang nyebarkan. Siapa? Contohnya adalah Walid bin Mughirah. Ya, Walid bin Mughirah ini adalah seorang influencer, seorang buzzer. Kenapa dikatakan influencer? Kenapa bisa berpengaruh? Karena dia dari kalangan orang kaya, berpendidikan, pengikutnya pasti banyak. Ketika kepentok tahu kalau Nabi Muhammad itu jelas Nabi, dan yang dibacakan itu bukan dari Muhammad, itu adalah wahyu Allah gitu ya. Tetapi kemudian yang membuat dia ingkar, tidak mau beriman adalah takut kehilangan kekuasaannya. Maka kemudian dia berusaha agar gimana caranya Nabi Muhammad itu jatuh namanya, dakwahnya berhenti, ya, dan hilang pengikutnya. Ya. Allah
kemudian balas ya. Wahai Nabi Muhammad, tenang, kamu gak usah balas, Allah yang balas. Nanti jenengan baca nggih surat Al-Qalam ayat 10 sampai 15, itu Allah yang balas langsung. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Jangan kamu ikuti orang-orang yang banyak sumpah lagi hina. Hammazin masya'im binamim, yang banyak mencela, kesana kemari menyebarkan fitnah. Manna'ilil khairi mu'tadin athim, yang dia amat sangat berusaha mencegah orang berbuat baik serta melampaui batas, lagi dosanya banyak, lagi kasar perilakunya. Utulin ba'da dzalika zanim. Selain itu, yang ia terkenal kejahatannya, nasabnya tidak jelas. Disebutkan ada 10 sifat di situ. Ketika sampai pada zanim, ini Walid ini kemudian angan-angan, nasabnya gak jelas. Nasabnya gak jelas piye? Aku kan nasabnya jelas. Aku kan orang kaya, aku kan orang tinggi, nasabku kan terpandang. Kok dikatakan nasabnya gak jelas? Dia yakin loh, Quran itu pun bukan dari Muhammad. Berarti yang dikatakan mesti benar. Akhirnya dia datang kepada ibunya. Wahai ibu, apa yang dimaksud dengan zanim? Aku dikatakan oleh Muhammad itu nasabnya nggak jelas. Dipaksa sama Walid. Lalu kemudian ibunya mengatakan, wahai Walid, sesungguhnya bapakmu itu orang yang sugih, ganteng, terpandang, berpendidikan, lengkap, paketnya komplit. Tapi sayang, bapakmu itu orangnya lemah syahwat. Ya. Sehingga bapakmu ini tidak ingin hartanya itu diwarisi orang lain karena nggak punya anak, nggak ingin kemudian pengaruh kekuasaannya itu luntur, kelihatan cacatnya, lemah syahwat. Maka akhirnya apa? Ia memaksa aku untuk minta digauli oleh seorang pengembala sing tubuhnya kuat, gitu, sing perkasa dan seterusnya itu. Walaupun pengembala kan. Akhirnya kemudian lahirlah engkau. Nasabnya terputus. Ya. Influencer nggih. Buzzer. Walid bin Mughirah. Allah yang balas langsung. 10 sifat disebutkan. Sing paling sakit tadi itu, yang paling menyakitkan zanim. Allah buka langsung, ya. Nah, orang-orang seperti Walid bin Mughirah, pendongeng ya, penyebar cerita, seperti juga pendeta Paul Mackenzie itu banyak. Sebagaimana juga Samiri, nanti sampai akhir zaman juga ada seperti itu, ya. Ditambah lagi tadi itu wataknya Bani Israil kan wataknya angel ya. Cocok. Ya, wataknya sulit ya, sulit dipegang. Dikatakan ya, Bani Israil itu semacam punya inferiority complex istilahnya. Ya. Jadi saking lamanya ditindas sama Fir'aun, dia itu tidak punya rasa kepercayaan diri yang cukup. Ya. Walaupun ditunjukkan dia diselamatkan melewati Laut Merah, tapi itu tidak cukup. Maka nanti jangan baca di surat Al-A'raf ayat 138 supaya kita tahu ya. Setelah mereka terselamatkan dari kejarannya Fir'aun, diperlihatkan Fir'aun dan bala tentaranya mati di gulung ombak, mereka melihat betul laut itu terpecah dipukul tongkat. Berarti kan mukjizat, sesuatu yang amat sangat besar. Ketika mereka sampai dan mereka melewati suatu kaum, yang kaum itu nyembah patung. Lah kok mereka mengatakan, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, mohonkan kepada Tuhanmu atau buatkan bagi kami ilahan, satu Tuhan, kama lahum alihah, kayak Tuhan yang mereka sembah itu loh, kelihatan. Coba, baru aja diselamatkan, melihat laut dipecah oleh tongkat, gitu. Lihat Fir'aun dan pengikutnya digulung ombak, mukjizat satu yang amat sangat besar, ya. Tapi baru saja diselamatkan, ya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi punya jiwa seperti itu, bisa nggak seperti itu dikondisikan? Bisa. Jadi, kenapa? Untuk mengarahkan suatu masyarakat atau suatu kaum atau suatu bangsa untuk menguasai itu tidak harus dengan senjata,
Tetapi apa? Bisa jadi tontonannya disusupi, yang didengar disusupi, sehingga apa? Ada pesan yang tersimpan dalam alam bawah sadar, sehingga apa? Kemudian jiwanya itu jiwa yang tunduk, bukan jiwa yang berontak, bukan jiwa yang berani menentang kedzaliman, sehingga di arano rono manut kados bebek niku lho Pak. Bebek niku lak rono kabeh rono nggih Pak. Sudah tertanam gitu ya. Fisiknya nggih mboten sakit, tetapi sistemnya yang membuat seperti itu bisa. Itu bisa. Ya, jadi seperti itu. Ya, makanya akal pikiran tetap dibuat merdeka, tetap dibuat kemudian kritis, supaya apa? Bisa mengetahui oh iki salah, iki benar, dia berani melawan kezaliman, dan kemudian tidak gampang bengkok sebagaimana Bani Israel. Baru saja diselamatkan, tetapi kemudian kembali meminta agar dibuatkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, demikian apa yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Surat Toha ayat 92 sampai 94. Semoga kita bisa memetik hikmah dan pelajaran. Segala kebaikan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan hanya dari saya pribadi sebagai manusia. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.